Oke, alhamdulillah nih ya hari ini saya berkunjung ke salah satu pebisnis asal Bandung. Nah, ini pebisnis network marketing guys. Insinyur Randu Sekti Wibowo. Tadi kita habis nge-gym bareng. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih ya. Tips trik gimana sukses di tahun 2025-2026. Kebetulan Mas Randu ini emang bidang bisnisnya network marketing guys. Di bisnis apa? Di Best Corporation. Tentunya sekarang lagi ada program berlian nih. Kira-kira teman-teman berpeluang nggak sukses seperti Mas Randu? Saya nggak tahu. Nanti kita tanya pakarnya ya. Ini dong, kenalin dulu Mas Randu Sekti Wibowo. Wih. Aduh, ini baru beres fitness, belum mandi langsung diwawancarain. Masya Ini kayaknya, Allah. Mas, asli mana sih Mas? saya asli Solo. Asli Solo. Iya. Berarti nggak bisa bahasa Sunda dong. Walaupun tinggal di Bandung ini udah lama nih. Saatik. Hati-hati. Dari tahun berapa tinggal di Bandung? Dari kuliah kan ya? Kuliah 2003. Oh, udah 20 tahun kayak Iya. harusnya bisa bahasa Sunda dong. Saatik. Sakti guys. Ini orang Solo yang udah lama tinggal di Bandung dari kuliah ya Mas ya? Iya. Kuliah? Bandung ini luar biasa, udaranya sejuk, enak. Wah, pokoknya kalau udah masuk ke Bandung nggak susah keluar dari Bandung. Masya Allah. Jadi waktu itu kuliah di Bandung ambil jurusan apa Mas? Teknik Fisika ITB. Teknik Fisika ITB lulus. Yes. Gelarnya apa waktu itu? Sarjana teknik. Sarjana teknik. Iya. Masya Allah. Nah, apa nih sarjana teknik? Kok sekarang memutuskan memutuskan memulai bisnisnya itu bukan di bidang teknik, teknik fisika, tapi bergabung di menjalankan bisnis di bidang network marketingnya. Emang produknya banyak nih kan, network marketingnya berhubungannya dengan bidang marketing. Ini padahal sarjana teknik loh. Apa yang ngebuat Mas Randu akhirnya terjun total 1000% di bidang network marketing Mas Randu? Jadi karena saya pengen jadi pengusaha, saya waktu itu saya tuh benci banget sama Israel. Oh, terus apa hubungannya sama Israel sama bisnis nih? Jadi gini, waktu itu saya lihat kan dari punyanya Israel ya. Waktu itu saya langsung membuat restoran Rocket Fried Chicken. Oh, jadi nggak langsung network marketing ya, Iya. konvensional dulu ya? Iya, Jadi buka apa dulu? Bisnis apa dulu? Rocket Fried Chicken. Oh, buka Rocket Saya Fried Chicken. buka cabang franchise banyak, atau bikin ya. sendiri? Bikin sendiri, terus di franchise kan. Itu pas lulus kuliah? Iya, Oh gitu. Berapa cabang dulu? banyak cabangnya. Bisa buka di Facebook saya, ir.randu Sekti Wibowo, album, nanti scroll paling bawah Rocket Fried Chicken. Jadi- Berapa lama itu buka usaha chicken? Beberapa tahun. Kesalahan saya itu saya pinjam modalnya itu ke bank. Setelah itu karena saya ikut seminar bisnis, katanya pengusaha itu makin hebat tuh kalau utangnya makin banyak. Oh, Karena gitu. saya utang terus, utang lagi, nambah Nambah lagi. Dan yang terjadi, kesalahan saya itu ngirain ya kan tiap cabang itu keuangan dipegang cabang ya, itu salah ternyata. Harusnya itu tetap dipegang sama kita ya. Masalah uang itu sangat sensitif. Ada aja masalah cabang ini uangnya kepake. Ada yang mohon maaf ya, orang tuanya kecelakaan, butuh biaya operasi, uang kantor tidak kepake, itu juga get. Padahal saya harus memperpanjang sewa ruko seperti itu. Dan akhirnya ada musibah apa, ada yang katanya kecurian tapi CCTV-nya mati, saya pusing lah. Tapi akhirnya waktu itu saya jadi kelit utang ribanya luar biasa. Utang di banknya, dan saya memperpanjang, menambah lagi utang. Saya dites treadmill, tes jantung, tes darah biar keluar lagi cairan, keluar lagi biar cairan pinjaman lah, biar pinjaman cair. Ternyata yang terjadi adalah ya tambal Makin maju kan bisnisnya, makin banyak utang. Ternyata bukannya untung malah buntung. Oh, bangkrut. Ya kebayang nggak, utangnya masih ada, tapi saya nggak untuk meneruskan sewa ruko aja nggak ada. Oh gitu. Oh. Sewa ruko udah nggak ada, dan akhirnya yang terjadi ya saya berantakan lah ekonomi. Tapi ya waktu itu bersyukur saya diajakin kakak saya untuk ikut jamaah tablik. Di rumah juga pusing, dikejar-kejar debt kolektor. Mending keluar aja ikut kuruc ya. Iya. Kuruc itu yang pakai jubah gitu ya. Pikap ya di masjid ya. Waktu itu mereka ngasih tahu kalau pengen sukses itu kuncinya satu, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
perasaan saya hidup lurus-lurus aja, kok saya bangkrut. Dan ternyata sukses itu bukan karena kita pinter dan karena kerja keras, bukan. Pinter saya udah merasa pinter ya, saya sarjana ITB, mohon maaf bukan dari sombong ya, sarjana ITB. Terus kerja keras saya aja paling di rumah sebulan itu paling 4 hari 6 hari saya ngontrol kantor toko cabang, restoran cabang gitu. Kerja keras lah ya itu ya. Iya. Sebulan paling 4 hari 6 hari di rumah. Kerja keras nggak itu? Kerja keras Sisanya itu. keliling terus nasional. Tapi kok ujung-ujungnya bangkrut? Ya ternyata karena saya saya melakukan larangan Allah yaitu riba. Riba ya. Dan- Utang berapa Mang ke bank totalnya? Waktu itu pinjaman miliaran pasti. Miliaran. Dan yang pasti waktu itu saya baru dengar ya di surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan harta pelaku riba dan menyuburkan harta pesedekah. Wah, Kira-kira percaya Al-Quran nggak Mas? percaya lah. Al-Quran bilang Allah memusnahkan harta pelaku riba. Bakal dimusnahkan nggak? Dimusnahkan, beneran Atau ya? cuma ngeprank dong Al-Quran? Akhirnya musnah juga hartanya Mas Randu ya. Musnah sampai ya mobil terjual dan lain-lain. Habislah harta. Kejar-kejar debt collector nih. Iya. Ikutan jemaah Huruj. Terus berapa lama akhirnya Waktu itu pulih perekonomian? alhamdulillah waktu itu Pak Febrian nemuin produk pupuk eco farming ya. Oh, eco Bagus, farming. Ya bagus. Terus saya berusaha jual, ternyata laku. Terus saya mikirnya gini, wah kalau saya jualan, saya kerja ke Mas Febrian ini pupuk bagus. Kalau saya kerja ke Mas Febrian paling gaji berapa? Utang saya bisa lunas gak? Susah. Terus kalau saya mikirnya kalau saya kerja sama saham, saya nggak punya modal. Iya. Ada saya kepikirannya, wah dibikin sistem network marketing aja. Nah. Saya bikinin payout yang gede ke mitra. Oh gitu awalnya. Dan yang penting keuntungannya itu hasil dari jualan, bukan dari sistem. Nah, jadi akhirnya dari produk eco farming ini Mas Randu dibikin network marketing. Iya, tapi sistemnya jualan. Kalau jago jualan, pasti repeat order jalan, ya baru dapat untungan besar. Jadi fokusnya ke jualan, bukan MLM kan biasanya nyari-nyari orang ya. Betul. Oh ini fokus ke jualan. Jadi kalau kamu jago jualan, untungnya besar. Jadi tapi akhirnya malah yang terjadi, ya alhamdulillah dengan sistem jualan bertijaroh ya. Jual beli itu hasilnya luar biasa. Jadi produk apa aja waktu itu yang diciptakan Kalau di awal-awal? saat ini Yang dan viralnya. waktu itu ya PT Base dengan modal 2.600.000 aja viral ya. Iya dulu viral banget Sampai kan. ada leader Apos sampai Iya. bikin video. Jadi Viral banget tuh orang-orang penasaran kok banyak orang-orang bisa kebeli. Jadi saking banyak yang bisa punya mobil jadi nggak percaya iya, jangan-jangan karena hoax. jago jualan. Padahal itu beneran. Saya yang mentorin orang untuk jago jualan ya. Kuncinya di jualan bukan. Dan itu dulu dengan sistem beli 10 paket dapat beli 14 paket dengan senilai 2.600.000 aja booming ya. Ini Booming PT Base itu. mengeluarkan program yang lebih murah lagi biar semua orang lebih bisa bergabung. Nggak, tunggu dulu. Tadi semenjak akhirnya adalah PT Base dengan produk pupuk, berapa lama akhirnya Mas Randu bisa mulai lunas utang dulu nggak? Sebenarnya semua waktu itu pas mulai jalan itu terkendala Covid dulu. Oh Covid dulu nggak langsung berhasil ya? Iya, jadi di 2023 lah mulai kerasa ada hasilnya. Jadi 2001, 2022 kan Covid. Covid ya, masih ngedrop ya itu ya. Rumah belum segede ini ya. Kedrop banget. 2023 lah baru kerasa. Mulai naik lagi ya, Iya, perekonomian lunas utang semua di Dan situ ya. sampai viral kemana-mana ya. Iya, sampai viral banyak banget yang itu. bikin. Jadi orang tuh ngirain kita bohong dan anehnya orang pada bohongan. Bilang itu sewa, Lamborghini sewa. Jadi sebenarnya mobil-mobil yang dibeli Mitra itu hasil dari omset penjualan ya. Omset penjualan, bukan dari ngajak-ngajak Kenapa orang. mitra-mitra Base Corporation ini harus beli mobil Ya untuk operasional. untuk operasional ya, Iya. benar ya. Soalnya kita kan jualan pupuk kan harus ngangkut barang. Oh berarti Real jualan bukan ngajak-ngajak orang. itu ya. alasannya kenapa mitra-mitra dari Base Corporation ini beli Pajero, beli Volvo, Iya. mobil-mobil gede ya. Soalnya kita sudah tes itu mobil yang kuat itu. Pajero Fortuner. Makanya dulu kan ada tagline 2.600.000 bisa kebeli Pajero, itu ceritanya jadi gimana? Ya itu banyak yang beli Pajero. Gara-gara modalnya
Modal resellnya Iya. 2.600.000 ya. Jadi 2.600.000 itu bukan investasi ya, kesan orang 2.600.000 itu beli paket produk. Beli paket Dapat- produk resellernya iya. ya. Tentunya dia harus menjual dulu dan membentuk tim penjualan juga kan. dapat 14 paket produk. Masya Allah. Dan dengan jadi anggota kulakan dulu lah, orang jualan kan kulakan dulu, saya kulakan Iya. jualan, kulakan jualan. Nah ini kan akhirnya nih Mas Randu baru pindah ke rumah baru tahun berapa nih? Mulai bisa kebangun rumah ini nih? Kalau ini baru tahun 2023 lah. Baru kebangun rumah ini Iya, tuh, mulai. membangun. Jadi langsung omsetnya cepat meledak. Oh, abis Covid tuh langsung naik omsetnya? Iya. Iya. 2023 itu boomingnya sampai bisa ini di pinggir jalan raya saya beli tanahnya habis itu. Oh dia 23 udah mulai beli tanah di pinggir Iya. jalan raya Iya. Suci ini Anusnya Nasution ya. Jalan PH Mustafa. PH Mustafa ya. Langsung pindah baru tahun kemarin, baru tahun ini pindah ya? Iya, baru tahun ini. Masya pindah. Allah. Ini murni omset penjualan dari produk apa paling tinggi nih? Apa Oh, produk yang paling laku itu sebenarnya untuk pupuk dan alkabes. Pupuk dan alkabes ya? Alkabes itu biang alkali. Ush. Makanya di stiker mobil saya nanti di shoot ya alkabes dan eco farming ini dua. Nah ini Pupuk dan hasilnya. alkabes. Jadi ini Mas Randu ini salah satu mitra yang emang ngebesarin dari awal ya. Dari awal makanya emang hasilnya bukan kaleng-kaleng, ini gede banget ini. Kalau depannya udah jadi nih, pagernya udah jadi. Ini kayaknya rumah paling mewah pinggir jalan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya sendiri kayak ngimpi ya. Jangan bisa tinggal di rumah seperti ini ya. Halamannya aja 1/2 kilo nih. Iya nih halamannya aja gede banget kalau teman-teman masuk. Ini sayang pagernya belum kelihatan nih kalau dari luar, tapi nanti kalau udah kelihatan nih dalamnya gede banget teman-teman. Ini tantangan terbesar ya ketika kita mengawali bisnis network marketing apa Mas? Pertama sih kalau orang itu sudah negatif dengan namanya MLM. Makanya saya suka nggak mau ngajakin bisnisnya dulu. Orang tuh yang penting petani nyoba produknya. Jadi yang soalnya nggak tahu kenapa banyak MLM itu yang Kenapa ya citranya jadi buruk ya network marketing ya? Padahal kan itu sistem pemasaran doang sebenarnya. ya karena saya lihat MLM yang lain itu flexingnya bohong. Oh. Contohnya nggak usah mobil lah, jalan-jalan ke luar negeri aja ke Menara Eiffel itu aja bohongan pakai layar hijau katanya. Viralnya layar hijau ya. Jadi menaranya kok bengong-bengong, ke luar negeri aja bohong pakai layar hijau. Apalagi mobil pasti sewa dan ternyata MLM tuh banyak yang seminar tuh bawa mobil tuh sewa. Makanya nama MLM tuh dicap jelek demi kelihatan wah berbohong. Udah Jadi- biasa ya seperti itu ya. Jadi citra di masyarakat tuh banyak flexing tapi Flexingnya nggak real. bohong. Nggak real, nggak Nggak realitanya real. ya. Iya, misalkan saya udah kebeli Mercy, kebeli BMW, padahal sewa. Jadi kadang Ada juga kredit. Jadi kadang base corporation dianggap sama mungkin ya. Iya, Padahal sama padahal kebeli kita beneran ya. Iya, makanya kalau kita real kebeli dan juga yang kedua makanya saya orangnya gengsian ya. Saya nggak suka ngajakin bisnisnya dulu. Saya fokus ke orang itu nyoba produknya dulu. Yang penting produknya bagus, kayak Akabes, ada orang stroke. Kena stroke langsung pipinya miring gini ya, malamnya ya. Disuruh minum Akabes, air putih dites Akabes ya. Besoknya langsung balik. Sehari doang. Ada orang diabetes, gula darahnya 400, 500, 3 hari jadi normal 150, 170. Hitungan hari loh. Jadi nggak nunggu berapa bulan tuh nggak. Jadi karena Akabes bagus, terus pupuknya juga petani-petani bilang, pupuknya murah ya. Mereka akhirnya suka memakai produknya, baru saya nawarin sistemnya. Jadi ini mungkin lebih ke arah jualan, bukan ya. ngajak-ngajak. Teman-teman tantangan terberatnya sebenarnya ada di stigma masyarakat. Nah, teman-teman Iya. tinggal solusinya apa ya? Solusinya kenalin produknya juga ya. Bukan cuma sistemnya, tapi Iya. produknya dikenalin juga karena di Best Corporation ini ada produk yang banyak dan berkualitas. Iya. Ya kadang ketika produknya udah bagus diterima, nanti kita baru kasih tahu nih, inilah hasil ketika teman-teman menjadi resellernya dan berhasil juga omsetnya besar gitu. Alhamdulillah. Nah ini kan network marketing ini sebenarnya banyak citra-citra buruknya nih ya. Iya. Cuman kan Best Corporation sendiri membuktikan ya banyak mitra yang berhasil. Itu Alhamdulillah. dari tim Mas Randu sendiri udah pernah ngecek belum ada berapa mitra yang udah berhasil lunas utang, akhirnya kebeli mobil, kebangun rumah gara-gara menjadi reseller di produk-produk Mas Randu nih. Bukan hanya sekedar dari menjaga sistemnya ya.
jadi lebih ke arah jualannya. Ada yang jualan tuh profit, ambil ketengan pun akhirnya mereka bisa hidup, bisa jualan produk. Jadi nggak semuanya itu fokus ke sistem gitu. Kayaknya sudah banyak sih, mungkin udah ratusan lah orang yang bisa lunas utang. Ratusan lah masalah utang ya? Mungkin ratusan atau ribuan bahkan. Ribuan? Jadi masih Soalnya ada peluang bukan nggak? sekedar rewardnya ya. Kita kan beli PTB sebenarnya nggak ada reward. Jadi mobil itu real dari hasil jualan, mereka nyisihkan nabung dan mereka bukan dicuci otak ya, dikasih pemahaman kalau no riba. Akhirnya mereka nabung, hasil jualan nabung, lunas utang, hasil jualan nabung, akhirnya terkumpul tabungan beli mobil cash. Makanya rata-rata mobilnya second karena saya nyuruh beli Fortuner atau Pajero second aja gitu. Soalnya harganya kan dapat miring ya. Dia mungkin nggak semuanya hasil dari PTB semua, tapi dari amalan-amalan di PTB kan ada trainingnya, ada SLC-nya. Akhirnya banyak juga yang tim saya itu nggak semuanya awalnya sudah punya usaha yang lain. Ada yang sudah punya toko material, ada yang sudah punya kebun. Akhirnya mengamalkan amalan-amalan dari PTBS, akhirnya usaha mereka makin maju. Jadi bukan hanya hasil dari jualan produk PTBS. Jadi yang sudah bermitra itu akhirnya banyak yang sudah sukses. Siap. Nah sekarang di tahun 2025 nih, masih ada peluang nggak buat para reseller baru ya? Insya Allah ini bakal Anak-anak lebih booming muda lagi. ataupun orang-orang yang lagi punya hutang ketika bergabung di Best Corporation nih, ada peluang kayak Mas Randu nggak kira-kira nih? Saya nggak usah ngomongin peluang ya. Kita pakai logika aja. Dulu bergabung 2.600.000 ya. Semua orang tahu ya, 2,6 juta dapat Pajero. Sebenarnya nggak 2,6 juta dapat Pajero, nggak. Mereka harus jualan sampai omsetnya, keuntungannya tuh bisa kebeli Pajero ya. Dan sudah terbukti yang banyak berhasil. Jadi di sini tuh 2,6 juta dapat 14 produk tahun 2023 ya. Dan ini di tahun 2025 PTBS mengeluarkan program Brilian, program yang cerdas. Baru ya, Brilian ya. Jadi untuk gabung ke PTBS kan dulu 2,6 juta, sekarang baru keluar dibikin soalnya zaman sekarang nggak tahu ekonomi orang lagi seret ya. Dipermudah. Jadi gabung ke PTBS di program Brilian ini cuma 1.850. Wah, program 1.750. 1.750 untuk belanja produknya ya. Itu belanja produk, itu dapatkan 10 produk. Bebas memilih apa? Memilih Alkabes, kali aja ada keluarganya sedang sakit, asam lambung, asam urat, stroke, tumor, kanker, alhamdulillah pada sembuh. Jadi bakteri, virus, jamur dan sel kanker itu tidak bisa aktif di lingkungan basah. Jadi HP saya mana ya? Nanti saya bisa ngeliatin video Dokter Zaidul Akbar ya, beliau nanti silakan dimasukkan videonya. Jadi sel kanker itu tidak aktif di lingkungan basah. Oh, itu ada produk kita ya, emang. Iya. Air alkali ya. Air alkali atau pH basah. pH basah dengan di pH basah itu bakteri, virus, jamur, sel kanker itu nggak bisa aktif. Jadi mereka diem. Dan alhamdulillah yang terjadi ya banyak testimoni lah. Cek aja di TikTok. Alkabes, stroke, Alkabes, diabetes kan zaman sekarang banyak orang kena diabetes ya. Betul. Ada kemarin ada testimoni nenek-nenek curhat sedih cucunya masih sekolah SD sudah kena diabetes gara minum air botolan dan yang kotak-kotak gitu air ya. manis gitu ya. Dan ternyata masih kecil udah diabetes. Ngeri nggak? Ngeri banget tuh. Tapi pas minum Alkabes 3 hari aja gula darahnya udah normal. Ini nanti ketika teman-teman bisa bergabung di Brilian bisa ambil produk Alkabes yang lagi best sellernya terutama ya di area Jawa, Kalimantan yang nggak melulu pupuk ya. Karena kan di area Jawa ini jarang ada pertanian perkebunan, di kota apalagi. Untuk menjaga kesehatan aja. Ada Alkabes nanti ya. Nah di program Brilian sendiri apa keunggulannya selain produk Alkabes? Kalau saya lihat ya dari sisi bergabungnya lebih murah, paket produknya lebih murah dan otomatis lebih gampang jualin paketnya ya. Jadi kan dulu ngejual paket 2.600.000 aduh belum ada uang segitu kan nggak jadi beli, cuma ngeteng-ngeteng. Semoga dengan paket lebih murah orang langsung beli paketan. Jadi sekarang ini bisa masuk ke segmentasi pasar masyarakat mana aja ya? Iya. Dengan program yang di bawah 2 juta ini. Iya, di bawah 2 juta. Mahasiswa juga bisa mungkin karena 1 jutaan ya. Harusnya bisa.
Soalnya kemarin saya dengar kabar mahasiswi di Jakarta namanya Agnes ya. Itu bisa kebeli rumah, kebeli mobil, luar biasa lah. Padahal sebelumnya ngekos. Iya. Agak viral di Jakarta ya. Betul, Biasa betul. kalau main ke kantor tebet bisa ketemu. Siap. Mahasiswi loh, perempuan. Tapi Bisa. potensi asetnya masih sama kan dengan program yang sebelumnya ya, yang bisa kita dapat kebeli mobil, kebangun rumah itu masih sama, masih bisa kan? Ya, insya Allah dengan paket lebih murah tuh lebih gampang ngejual paketnya. Terus yang kedua, asalkan produknya bagus sih, semua orang pasti butuh dan pasti bisa ngejual. Kuncinya di produk. Pertama, kekuatan perusahaan udah jelas ya, perusahaan PTBS gak kaleng-kaleng. Banyak perusahaan yang tutup ya, perusahaan besar-besar ini banyak yang tutup. Ini PTBS tetap bertahan loh. Dari tahun 2023 ya, sampai sekarang. Terus yang kedua, dari sisi produknya kan sudah terbukti. Gak ada orang komplain. Bahkan testimoni eco farming, cek aja di TikTok banyak banget testimoni. Real. Lahan subur, petani makmur. Ya teman-teman semua nggak usah diragukan lagi sebenarnya ya. Ini udah kelihatan ya hasil dari bisnis yang dilakukan oleh Best Corporation. Tentunya kelihatan dari Mas Randunya, dari timnya. Ya, dan terus berkembang di era yang terus berubah ya, di zaman perekonomian yang terus berubah nih 2025 dari semenjak 2024 nih kondisi keuangan Indonesia kan lagi turun nih. Daya beli yang lagi nurun tapi kita malah membuat program baru buat teman-teman semua. Adapun nanti hasilnya tergantung teman-teman mau ngikuti proses belajarnya nggak. Orang-orang yang mulai bergabung nih Mas, jadi resellernya, mulai belajar. Itu pengalaman Mas Randu nih ya. Kalau misalnya masih amatir, masih awam bisnis, itu berapa lama bisa sampai berhasil lunas utang kebeli mobil, kebangun rumah tuh? Kalau dari penjualan dia tuh. Jangan Rata-rata berapa iri ya. lama? Kadang ada tuh 3 bulan bisa dapat mobil cash. Lu jangan iri, itu real ada. Ada. Cuman nggak banyak mungkin. Nggak banyak. Jadi jangan iri seperti itu. Biasanya mereka itu memang dari sudah leader multi level di tempat lain mindahin gerbong. Oh gitu. Atau kedua, mereka seorang petani yang sudah punya banyak kebun. Jadi itu cashbacknya balik lagi ke mereka untuk bisa beli mobil cash. Kebunnya udah puluhan hektar, ratusan hektar ya wajar. Ngemakai udah bukan hektaran pun nggak cuma puluhan hektar sampai ratusan hektar gitu. Jadi akhirnya mereka bisa dapat, makanya kemarin pas di Pekanbaru kan bisa sampai banyak yang kebeli Pajero Cash ya, karena itu banyak pengusaha sawit. Banyak pengusaha sawit yang bergabung. Kalau ngomong produknya kita kaleng-kaleng gini loh, pengusaha sawit itu tidak mungkin mereka itu langsung beli banyak. Mereka pasti nyoba dulu 5 hektar, 3 hektar dulu. Kalau setelah bagus baru mereka pakai banyak. Jadi pakai logika aja. Pakai logika, jangan asal ngecap MLM gini-gini. Oke, saya memang bener MLM itu banyak yang bohongnya. Dari zaman dulu ya. Sampai saya kaget. Kumpulan para leader bikin video di Menara Apple itu. Aduh, itu mencoreng nama MLM banget tuh. Akhirnya yang dibully saya. Yang dibully yang paling viral ya. Iya. Yang paling kelihatan asetnya. Tapi kan berarti itu kan sebagian orang cepet. Nah kalau rata-rata orang nih yang masih awam, kalau ngikuti SOP-nya itu berapa lama kira-kira? Saran saya ya, saya tuh nggak bisa menjanjikan. Saran saya ikut namanya program Itikaf 3 hari namanya SLC. Orang itu punya banyak masalah hidup, bahkan masalah keuangan. Itu mungkin dikarenakan mereka mohon maaf tuh ada beban dosa mungkin. Makanya ikut dulu itikaf 3 hari namanya SLC itikaf 3 hari. Nanti tiap malam itu ada sholat taubat dulu. Kita sholat taubat, minta maaf pada Allah. Mungkin doa-doa kita tidak dikabulkan karena Allah itu karena terhalang oleh dosa-dosa kita. Dari doa orang-orang yang teraniaya oleh kita, akhirnya mereka doain kita jatuh, bahkan kita jatuh hidupnya susah gitu. Jadi pertama sholat taubat, kedua sholat hajat. Hajatnya apa? Ketiga sholat istiqoroh. Biar Allah tuh kasih petunjuk, jangan sombong. Kita sukses tuh bukan karena kita memikir sendiri. Saya merasa pinter aja, udah kerja keras aja tetap bangkrut. Kita tuh sholat istiqoroh biar Allah tuh kasih petunjuk. La ilaha illallah. La, tidak ada tempat bersandar selain Allah. Jadi bersandarkan kesusahan kita itu dengan kepintaran kita. Berarti kita udah menghilangkan kepintaran kita. Kita mensandarkan kepada Allah. Jadi
baiknya rajin ikut SLC, sholat itu tadi ya, tiap malam nanti 3 hari full tuh sholat tobat, sholat hajat, sholat istiqoroh. Jangan sok pinter saya lagi. Aduh mas sayang 3 hari, mending saya ngejar omset daripada 3 hari saya harus itikaf. Mohon maaf, kamu 3 hari ngejar dunia, untung apa malah buntung. Malah utang banyak, bukannya tabungannya banyak. Iya. Makanya mending itulah merendahkan, Betul. jangan bersandar pada otak kita. Yuk, Jadi SLC nanti akan ada SLC tanggal 10 Juli. tanggal 10 Juli ya. Yuk kita di sana kita itikaf 3 hari. Nanti yang ngisinya tuh para penghafal Quran tapi yang sukses-sukses. Kayak tadi kita fitness bareng Ya, ya. hmm. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya cash. Beliau saya yang mentorin bisnis saya, salah satu yang mentorin bisnis beliau adalah saya. Alhamdulillah beliau bisa berkembang dan alhamdulillah ya asalkan dekat, kuncinya itu ya biar kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Itu kuncinya satu, Apa tuh? bertakwa. Bertakwa ya. Jika kamu bertakwa maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Bertakwa itu artinya menjalankan perintahnya, kedua menjauhi larangannya. Masya Allah. Pertanyaannya, kesalahannya orang oke lah sholat, tapi masih aja maksiat, masih aja dugem, minum alkohol. Kamu sih gak makan babi, tapi alkohol masih aja minum. Jadi kebenaran itu maksiat ya. Jadi akhirnya tidak dikasih rezeki-rezeki yang ngagetin. Kalau ingin rezeki yang ngagetin, saya kaget loh bisa punya rumah kayak gini. Pertama kali saya utangnya udah banyak kok malah Dapat rumah puluhan miliar gini rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ngikuti program-program yang ada di Best Corporation, baik itu program training maupun program spiritual itikafnya, itu biasanya nggak lama sih ya bisa berhasil itu. Asal emang nanti mau ikut belajar juga ya. Iya, ya, tenang kok. Biasanya setelah ikut SLC itu biar Allah ngasihkan petunjuk. Masya Allah. Jadi saran saya sih harus itikaf 3 hari di PTB sih. Soalnya ngisinya itu bener real, ustadz yang real hafal Al-Quran dan real sukses, real mereka hidup tanpa riba. Masya Allah. Soalnya kalau ngakunya ustadz tapi hidupnya penuh banyak gaya, mau wah nyicil biar kelihatan keren, mobil habis beli mobil walaupun kredit, wah itu kok ustadz kok mentingin gaya ya. Kok ini real orang-orang yang tanpa hutang riba, insya Allah. Masya Allah. Siap. Berarti insya Allah ya teman-teman semua peluangnya masih terbuka lebar. Apalagi di Bahkan tahun lebih mudah nih. bahkan lebih mudah Paketnya sekarang lebih ya. murah. Paketnya lebih murah, produknya juga bisa banyak pilihannya sekarang. Dan orang yang udah berhasilnya banyak sehingga teman-teman bisa punya banyak pilihan mentor-mentor siapa nih acuannya untuk belajar. Ini salah satunya Mas Randu ada di Bandung. Nanti teman-teman juga bisa lihat-lihat mampir ke sini dan mau belajar bareng juga boleh. Nah ini Mas Randu ya asal Solo yang berhasil di Bandung. Alhamdulillah. Jadi apalagi nih tahun ini target capai kan udah semua nih. Kayaknya udah tinggal pensiun aja. Pensiun ini gimana? Sebenarnya kemarin saya memang lagi habis-habisan uangnya tuh bangun rumah ini ya. Oh, ini pakai uang ya? Kan langsung jadi nih. Jadi ya impian berikutnya bukan buat saya pengen ngebagusin masjid yang ada di depannya itu. Oh, tinggal bangun masjid yang depan ya? Iya. Masya Allah. Renov masjid. Jadi di surat Muhammad ayat 7, jika kamu menolong agamanya Allah maka Allah akan menolong kamu. Wah. Makanya saya niatkan saya pengen renovasi masjid biar soalnya saya sudah mulai viral, nggak tahu kok banyak yang iri dengki ya. Ternyata penyakit hati itu nyata. Makanya di surat Al-Falaq Min sari hasidin ida hasad, lindungilah saya dari orang yang hasad iri dengki. Ternyata iri dengki itu nyata, banyak yang ngefitnah gitulah, ngefitnah katanya bohong padahal tinggal ke rumah sini ya, ke rumah tinggal lihat dan ya. asal ngomong gitu loh, katanya mobil saya sewa, Lamborghini ya sewa. Jadi dan akhirnya dan anehnya orang-orang itu ikut-ikutan ngefitnah gitu ya. Yang jelas mungkin banyak orang yang sedang jatuh di ekonomi sekarang ya, mungkin PHK di mana-mana, tapi akhirnya mereka nggak mau mengira kita juga bohongan gitu. Mas Randu ini kan asetnya banyak nih. Emang berarti 100% di bisnis Best Corporation atau emang ada bisnis lain di luarnya? Saya pribadi
Investasi juga nggak di luar? Investasi saya. Investasi di mana? Di apa tuh? Properti atau emas Properti. atau apa? Saya dari hasil PTBS beli ruko, ya hasil jualan produk-produk ya. Jadi sekali lagi hasil dari jualan, bukan join diem tiduran pengen kaya. Mohon maaf, udah saya udah join PTBS setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dapat apa-apa. Mohon maaf, udah berapa banyak produk yang udah jual. Jadi ini tuh bukan investasi, join kaya enggak. Investasi itu nanti ya kalau uangnya udah Iya, berlebih jadi baru. jualan keliling roadshow, jualan demo, jualan demplotnya berhasil, akhirnya orang beli. Jadi Mas Radu kok hitam? Ya iyalah, saya jualannya pupuk, gimana nggak hitam ya. Jadi sama jualan Alkabes ya, paling laku Alkabes. Jadi apa itu namanya, jualan. Jadi orang itu katanya, Mas Randu katanya jual PTBS bisa lunas hutang. Mohon maaf, bukan jual PTBS, itu salah ya. Jual PTBS tidak menjamin Anda lunas hutang, tapi cara biar hutang riba kita tuh lunas itu ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Itu disebutin racun langsung penawarannya. Racunnya apa? Allah mengharamkan riba dan menghalalkan tijarah atau jual beli. Jadi penawarannya itu jual beli. Jadi bukan gabung PTBS, tapi setelah gabung PTBS dapat paket produk jualan. Jangan dipakai sendiri. Dipakai untuk jualan. Jadi pengen lunas hutang riba ya jualan. Kebanyakan orang gabung pengen lunas hutang riba gabung PTBS. Iya, itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Harus jualan produknya. Step berikutnya teman-teman harus belajar cara menjualnya. Nah, di Best Corporation karena ada sistem networknya, jadi kita jualan nggak dihitung sendirian gitu. Ketika kita bisa menjual barang tim reseller kita, maka keuntungannya kita akan dapat berkali-kali lipat. Makanya di training Best Corporation akan diajarkan ya cara ngebentuk tim, cara membentuk tim reseller, cara menjualnya online maupun offline. Ini salah satunya nanti mentornya ada Mas Randu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, udah terlalu panjang nih ceritanya. Pokoknya kita tunggu nanti Mas Randu bisa ngerenov masjid di depan ini nih. Insya Allah. Rumahnya udah hampir selesai 100% ini. Tadi kita lihat kolam renangnya juga udah hampir selesai. Tinggal bagian depan. Sekarang lagi pasang lift ya. Lift juga ya bentar lagi, insya Allah ya. Dan badannya mau di six packin lagi katanya bentar lagi nih. Ya, jadi impian berikutnya sebenarnya kalau di sini lebih ke bagusin badan ya. Soalnya banyak orang yang katanya sultan buncit. Kayak siapa aja? Yang viral. Ayo Bang Hotman Paris. Udah kaya, upgrade diri, jangan berhenti upgrade diri. Sudah kaya, ayo upgrade diri dan badan, bagusin badan. Badannya jangan gendut ya. Badan bagus gitu loh. Jadi bukan hanya punya Lamborghini tapi badan juga bagus. Siap. Jangan cuma bagus rekeningnya, bagus juga badannya biar sehat. Bagusin badannya, bagusin isi rekeningnya, benerin sholatnya, bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah ya. Amin. Kita berjuang bareng-bareng nanti di program Brilian yang ada di Best Corporation semua. Jadi kita membuka ya peluang teman-teman semua menjadi reseller dari produk-produk yang ada di Best Corporation di program Brilian. Insya Allah paket produknya lebih murah, pilihan produknya makin banyak, peluang suksesnya makin besar buat teman-teman yang mau belajar cara jualan produk-produk di Best Corporation. Makasih banyak Mas Randu. Sama-sama. Mudah-mudahan cepat kebangun masjidnya nih, makin berhasil, Amin. makin bisa menginspirasi banyak orang. Ini buat Amin. teman-teman semua yang mau nyari Mas Randu, ada di TikToknya namanya apa Mas Randu? IR.Randu. Hah? IR? Randu. IR.Randu. YouTube-nya ada nggak? Sama IR Randu. IR Randu. Ya, Wah, teman-teman cari Facebook aja. Dan Instagram. Facebook, Instagram samanya IR Randu. Iya. Wah, tinggal Pokoknya dicari yang aja. contreng biru aja. Tinggal cari DM kalau mau Contreng ketemu birunya tinggal asli ketemu. ya, nggak beli. Tinggal DM aja, cari Alhamdulillah, rumahnya kalau lihat Lamborghini-nya real atau enggak, replika atau bukan, tanya langsung Mas Randu di sini nih. Yang jelas rumahnya kelihatan dari pinggir Jalan Suci. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di training komunitas Sahara. Dadah. Assalamualaikum.